langsung saja pada bab yang ke-9, yaitu tentang penyutradaraan. Nah, menghadiri teater ke atas panggung pertunjukan merupakan sebuah kerja sistemik. Nah, seorang seniman teater akan menjalani alur atau rangkaian proses kreatif yang sangat panjang. Nah, gagasan estetika dari sebuah pertunjukan dapat dipertanggungjawabkan melalui sebuah pertunjukan, dan keberhasilan mutu dapat dijamin dalam pertunjukan itu oleh sebuah seniman itu dapat terukur. Nah, naskah drama lahir dari sebuah konsep dapat menciptakan sebuah ruang apresiasi yang tidak terbatas. Naskah bisa lahir dari sebuah konsep atau karya sastra yang dibaca dengan teks. Namun jika sebuah karya sastra atau dalam hal pertunjukan berangkat dari sebuah naskah, maka seorang seniman atau pelaku teater harus dapat memperkenalkan atau mengenal naskah itu baik dari segi konsep ataupun nilai, gaya, dan nilai estetis yang terkandung dalam sebuah naskah drama tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu memahami gaya dalam seni pertunjukan. Nah, tradisi teater pada mulanya berasal dari Yunani kuno. Namun apabila kita menjumpai buku dan secara detail yang berjudul A History of the Theater, kita akan menjumpai bahwa naskah yang diubah dalam teks drama dalam sebuah festival telah berusia 4000 sebelum Masehi pada Mesir kuno. Nah, pada tahun 496 sebelum Masehi di Yunani kuno lahir seorang pencipta atau penulis naskah yang bergenre tragedi. Nah, nama penulis tersebut masih legendaris sampai saat ini. Ialah seorang penulis naskah bergenre tragedi yang bernama Sophocles. Nah, dia ini merupakan sebuah penulis naskah tragedi yang terkenal di Yunani karena karya-karya yang ditulisnya dapat menjadi pembaharu pada drama dalam zamannya. Nah, dari 123 karya yang telah dibuatnya, hanya 7 yang bisa diwariskannya kepada dunia. Yaitu yang pertama Oedipus Sang Raja, kemudian yang kedua yaitu Antigone, yang ketiga yaitu Ajak, yang keempat Rasiane, yang kelima yaitu Elektra, yang keenam Philoctetes, dan yang terakhir yaitu Oedipus di Kolonus, dan sebuah drama satir yaitu Isenite. Nah, yang selanjutnya yaitu beberapa ciri atau gaya dari naskah modern atau juga teater modern. Nah, yang pertama yaitu gaya realis, di mana gaya realis menganut sudut pandang dari sebuah kejadian nyata atau peristiwa yang nyata. Tentunya tokoh, ruang, waktu, peristiwa, atau kejadian semuanya diambil dari sebuah kejadian nyata atau kegiatan sehari-hari. Nah, contohnya pada sebuah naskah yang ditulis oleh Putu Wijaya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam, yaitu bertolak dari kenyataan atau kejadian yang terjadi di Bali. Nah, yang kedua yaitu gaya surrealis, yaitu sebuah aliran seni yang berasal dari atau menganut sudut pandang dari alam bawah sadar atau sesuatu yang tidak nyata. Nah, jika ditampilkan citraannya seperti tokoh, ruang, dan waktu, hal tersebut menunjukkan sifat non-rasionalis atau sesuatu yang di luar kenyataan atau tidak nyata. Nah, gaya yang ketiga yaitu gaya absurd. Gaya absurd sering disebut dengan sebuah aliran seni yang tidak jelas aliran gaya naskahnya. Nah, gaya absurd ini sempat berkembang pada zaman maksudnya pada zaman Perang Dunia II. Nah, gaya absurd ini berkembang sangat pesat pada saat setelah Perang Dunia II, dan di mana terdapat seorang penulis naskah yang bergaya absurd ini, yaitu Ogne Ionesco. Nah, mengapa naskahnya disebut naskah absurd? Karena karya Ogne Ionesco ini mencoba membongkar atau mempertanyakan keberadaan manusia dalam kehidupan ini.
Nah, selanjutnya yaitu menentukan gaya pertunjukan. Tentu sangat jelas tugas dari seorang sutradara yaitu menentukan gaya pertunjukan yang hendak ditunjukkannya. Nah, apabila seorang sutradara sangat serius dalam memperhatikan sebuah naskah drama yang baru pertama kali ia temui untuk dipertunjukkan, apakah ia langsung dapat membayangkan bagaimana konsep dari panggungnya atau ia menentukan siapa aktornya? Nah, tentu tidak. Seorang sutradara harus melakukan sesuai dengan tahap-tahap prosedur. Apabila ia langsung melakukan sebuah atau menentukan konsep bagaimana panggungnya atau siapa aktornya, maka ia melompati terlalu jauh prosedur atau tahapan dalam sebuah pementasan. Nah, ketika seorang sutradara melakukan pemunculan imaji terhadap naskah drama yang ia amati, maka seorang sutradara tersebut melakukannya dengan sadar bahwa ia melakukan sebuah pemunculan imaji terhadap naskah yang ia terima. Nah, yang pertama kali yaitu memunculkan imaji dalam sebuah naskah drama. Nah, untuk pertama kali seorang sutradara harus mempunyai pengetahuan dasar tentang gaya dalam pertunjukan teater atau mempertunjukkan sebuah naskah drama. Nah, seperti pada awal tadi, seperti kita tahu, gaya dalam pementasan teater modern yaitu terdapat gaya surrealis, gaya realis, dan juga gaya absurd. Nah, seorang sutradara harus mampu menentukan kemana arah pertunjukan dari sebuah naskah drama yang terima, apakah ia akan membuat sebuah naskah itu menjadi gaya yang surrealis atau realis ataupun absurd. Nah, seorang sutradara sangat perlu atau sangat penting untuk dapat memahami konsep, untuk memahami gaya pertunjukan yang ia ingin pertunjukkan untuk dapat melanjutkan pada proses atau tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu merealisasikan konsep. Nah, ada beberapa kegiatan dalam seorang sutradara dapat merealisasikan konsep. Adapun kegiatan-kegiatannya yaitu seperti membaca naskah, kemudian latihan kreativitas untuk imajinasi, kemudian menginterpretasikan adegan, dan lain-lain. Nah, adapun kegiatan dari membaca naskah itu bentuknya seperti diskusi, kemudian membaca naskah juga reading atau baca dialog itu dilakukan bersama-sama dengan aktor yang telah ditentukan. Nah, kemudian latihan kreativitas ini seperti blocking, gerak tubuh, atau bagaimana harusnya seorang aktor itu dapat memainkan gerak tubuhnya pada saat nanti ia berdialog di atas panggung. Untuk pemaparan dalam materi bab 9 yaitu tentang penyutradaraan. Sampai bertemu dalam video tugas selanjutnya.